Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang tak terhingga, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat berkumpul dalam majelis yang penuh keberkahan ini dalam memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Setiap tahun kita merayakan kelahirannya, namun peringatan ini seharusnya tidak hanya jadi perayaan seremonial, melainkan menjadi momentum bagi kita untuk merenungkan kembali betapa anggungnya sosok yang diutus Allah ini. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menegaskan status beliau dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Dan tidaklah kamu mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ayat ini adalah bukti nyata bahwa Nabi Muhammad SAW diutus bukan hanya untuk umat Islam, bukan hanya untuk bangsa Arab, melainkan untuk seluruh alam. Rahmat ini mencakup semua aspek kehidupan seperti akhlak, ajaran, dan kepedulian beliau terhadap seluruh makhluk. Hadirin yang berbahagia, akhlak Nabi Muhammad adalah cerminan Al-Quran sendiri. Beliau adalah sosok yang paling jujur, sabar, pemaaf. Mari kita ingat kisah tentang sosok wanita Yahudi yang selalu meletakkan sampah di depan rumah beliau setiap kali beliau lewat. Beliau tidak pernah membalas, tidak pernah mengeluh, dan tidak pernah memarahinya. Hingga suatu hari, wanita itu tidak lagi melakukannya. Rasulullah justru mendatangi rumahnya dan menjenguknya. Ternyata wanita itu sedang sakit. Melihat kebaikan Rasulullah, wanita tersebut tersentuh hatinya dan akhirnya memeluk Islam. Inilah akhlak yang merupakan rahmat bagi seluruh alam. Sikap pemaaf dan kasih sayang beliau mampu meluluhkan hati yang paling keras sekalipun. Sebelum datangnya Islam, masyarakat hidup dalam kegelapan. Penindasan terhadap kaum lemah, terutama wanita dan budak, adalah hal yang biasa. Namun, Rasulullah SAW membawa ajaran yang membebaskan. Beliau datang untuk menegakkan keadilan dan persamaan derajat. Beliau bersabda, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Hadis yang menghapus semua bentuk diskriminasi, suku, warna kulit, dan status sosial tidak lagi menjadi tolak ukur kemuliaan. Yang membedakan manusia hanyalah ketakwaan mereka kepada Allah. Rasulullah juga mengajarkan kita untuk menyantuni anak yatim atau peduli kepada fakir miskin. Rahmat Rasulullah tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga mencakup hewan dan lingkungan. Beliau mengajarkan untuk menjaga keseimbangan alam dan tidak menyiksa hewan. Sebuah hadis dari Sahih Bukhari menceritakan tentang seorang laki-laki yang melihat seekor anjing kehausan. Laki-laki itu turun ke sumur, mengisi sepatunya dengan air, dan memberikannya kepada anjing tersebut. Rasulullah SAW bersabda bahwa karena perbuatan mulia itu, laki-laki tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini mengajarkan kita bahwa bahkan sekecil apapun perbuatan baik kita kepada makhluk Allah akan mendapatkan ganjaran yang besar. Sebaliknya, menyiksa hewan adalah perbuatan yang mendatangkan dosa. Seperti kisah seorang wanita yang masuk neraka karena menggurung seekor kucing. Hadirin yang dirahmati Allah, peringatan Maulid Nabi adalah saat yang paling tepat untuk kita melakukan evaluasi diri. Apakah kita sudah mencerminkan akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk berjanji kepada diri sendiri untuk lebih giat dalam meneladani akhlak Rasulullah. Semoga dengan meneladani beliau, kita menjadi umat yang senantiasa berada dalam naungan rahmatnya dan kelak mendapatkan syafaat beliau di hari akhir.